Hellcat. Pagi, anak semuanya. Satu, terima kasih sudah ada di Universitas Fakultas hari ini. Dan sebelum kita mulai pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Silakan ketua kelas untuk sendiri. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Baiklah, anak semuanya, gimana kabar hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Sebelum kita mulai pada kali ini, sekarang kita dulu apa kesepakatan kelas kita. Ya, jadi di kelas ini kita harus punya kesepakatan apa yang ada antara yang kita buat yang harus kalian ikuti. Seperti itu. Ya, nah namun tentu saja kesepakatan ini bisa aja nanti kita rubah berdasarkan apa pendapat kamu ataupun sama dari komisi seperti apa. Apakah kita atau tidak? Silakan kita review. Ya, nah kesempatan pertama kita di sini wajib mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal dan menggunakan media yang ya harus menyalakan videonya. Ya, dari dalam harus diberitahukan kepada guru. Yang berikutnya disiplin dan tepat waktu. Ya, dalam membuat tugas. Nah, apabila ada yang menanyakan materi atau pembahasan sedang bertanya, dan ini harus ditetapkan ya, diikuti atau seperti ini ya. Nah, materi silakan. Atau ada yang belum disampaikan tadi dengan kalian? Sudah cek semuanya? Sudah pas? Kalau ada tambah lagi silakan, tidak apa-apa. Pas? Pas semuanya? Oke, jadi kita sepakat ya mengenai aturan-aturan yang ada di kelas ini ya, begitu betul menyampaikan materi ya di kelas ini 10 bisa 1. Oke, baik. Nah, terima kasih banyak atas kesepakatan yang kita buat. Nah, kemudian berikutnya akan saya sampaikan sebelum kita masuk materi pada hari ini atau materi tentang jamur, kita akan melihat dulu tentang kompetensi sosial emosional. Ya, seperti apa sebenarnya kompetensi sosial emosional itu. Oke, baik. Nah, kompetensi sosial emosional. Jadi hari ini kita belajar di sini tentu saja dengan mood yang berbeda-beda ya. Ya. Kalau ada yang merasa senang di sini di tangan, merasa happy, moodnya hari ini ada senang. Coba di tangan. Siapa yang moodnya hari ini senang? Senang. Oke. Kalau kamu hari ini apa? Capek atau gimana? Coba nunggu. Gugup ya, oke, gugup, senang, kemudian bosan, apa? Bosan, betul. Santai. Nah, jadi banyak sekali emosi-emosi yang terjadi di kita ketika kita masuk ke ruangan ini ya. Itu wajar sekali ya. Nah, jadi ada kompetensi yang harus kita pahami ya. Di sini ada 5 kompetensi sosial emosional. Menurut Castle di sini. Yang pertama itu adalah kesadaran diri, pengenalan emosi. Ya, jadi kita harus tahu dulu emosi kita saat kita mau mulai belajar seperti apa. Apakah kita sedih, kita sedang bosan, senang tadi gitu kan, gugup, atau kita dalam kondisi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara pengenalan dirinya? Bagaimana cara mengelola kesal tadi, gugup tadi, bosan tadi itu, ya. Kemudian senang dan juga tadi ada gugup tadi, ya. Bagaimana cara mengelolanya? Bagaimana supaya tidak gugup lagi untuk menghadapi pelajaran yang akan diberikan oleh guru tersebut menghadapi pelajaran itu? Gimana caranya ketika saya bosan, ketika masuk materi baru, saya nggak bosan lagi gitu. Kita harus tahu cara pengenalan diri itu supaya apa? Supaya nanti ketika guru yang memberikan materi, maka materi itu akan tersampaikan dengan maksimal dan kita akan menerimanya dengan sangat baik sekali. Seperti itu. Ya, nah yang ketiga kompetensinya adalah ini ada kesadaran sosial atau empati. Bedakan antara simpati dengan empati. Simpati kita bisa mengatakan saya turut berduka cita, sabar ya, gitu. Itu simpati. Tapi kalau empati dia lebih dalam lagi. Apa yang kamu butuhkan saat ini ketika kamu sedang memberikan bencana? Oke, saya akan bantu kamu. Saya ada sedikit rezeki bisa menerima. Jadi kita itu benar-benar harus merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita tersebut, berempati, ya, oke. Jadi kita harus paham sekali mengenai
tentang kesadaran sosial seperti ini. Tanamkan dalam diri kita sikap seperti ini, berempati pada orang lain. Ya, kemudian kemampuan berinteraksi sosial, resiliensi. Bagaimana caranya ya kita ketika berada di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, atau lingkungan teman-teman kita bersenang-senang, kita harus bisa mengatasi bagaimana cara kita berinteraksi dengan mereka. Ya, kemampuan interaksi kita. Kalau kita lagi marah di kelas ini, kan ada pasti yang ngajak ngomong, ada bicara. Jangan sampai gara-gara kita marah, ada yang bicara, kita bisa jadi ribut gara-gara itu. Ya, tetap kita harus bisa menguasai komunikasi kita, interaksi kita dengan orang lain. Ya, seperti itu ya, kemampuan berinteraksi sosial. Ya, harus kalian pahami seperti itu. Ya, yang berikutnya adalah pengambilan keputusan bertanggung jawab. Oke, pernahkah kita melakukan ini? Pasti. Ya, ketika kalian sudah masuk ke sekolah ini mengambil jurusan IPA, itu tidak berjalan keputusan bertanggung jawab. Kalian tahu IPA itu apa saja yang anda pelajari di situ, apa kesulitan-kesulitannya. Ya, kita harus tahu. Jangan mengeluh ketika kita sudah mengambil keputusan itu. Ya, itu yang disebut dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, nah baik. Ada lembar refleksi diri, ya, yang bisa kalian isi, ya. Oke. Nah, jadi di sini nanti ada 5 pertanyaan tentang lembar refleksi diri. Silakan kalian isi menurut hati kalian sendiri, ya. Bagaimana emosi kalian saat ini? Oke. Jadi mohon berprediksi dengan jujur dan bagaimana cara kalian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat di dalam refleksi ini. Oke. Nah, ini akan saya berikan satu-satu kepada kalian. Ya. Berikutnya, saya mohon satu orang untuk membacakan hasil dari refleksi dirinya. Satu orang saja. Boleh? Saya bisa lihat ini juga? Gak apa-apa, gak masalah. Tidak ada di sini penilaian atau dibulit apapun, gak ada masalah. Ini kita belajar bersama-sama. Siapa yang mau depan? Oke, silakan. Baca kan ada, biar masih bisa dengar. Ya, silakan. 1. Apa yang kamu rasakan dari kegiatan pembelajaran sosial emosional memeriksa perasaan diri sebelum memulai pelajaran? Saya merasa senang dengan kegiatan pembelajaran sosial emosi karena membantu saya dalam memahami cara-cara mempersiapkan diri sebelum memulai pelajaran di kelas. 2. Bagaimana kamu menerapkan hasil kegiatan pembelajaran sosial emosional memeriksa perasaan diri dalam proses? Baik, tadi Edi dari Sejauh sudah menjelaskan bagaimana cara refleksi diri dia untuk mengatasi emosi dia ketika dalam pembelajaran. Nah, yang pertama di sini dikatakannya memeriksa perasaan diri sebelum mulai pelajaran. Jadi di sini emosinya si Teresia itu merasa senang, ya, karena membantu Teresia dalam memahami cara-cara mempersiapkan diri sebelum memulai pelajaran di kelas. Sangat baik sekali, ya, mengetahui emosi kita dulu, ya. Oke, yang kedua, bagaimana kamu menerapkan hasil kegiatan pembelajaran sosial emosional memeriksa diri ini? Yang ketiga, cara mengelola emosi, yaitu dengan berusaha melihat sisi baik, hal positif. Itu yang saya lihat sebagai sini, melihat hal baik, ya. Jadi kita harus positive thinking, positive mind, gitu ya. Berusaha untuk bagaimana mengenang sesuatu itu tidak dari segi buruknya, tapi dari sisi baiknya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, tadi kita katakan. Oke, baik, terima kasih. Yang tadi saya jawabku atas jawabannya. Terima kasih. Yang lain juga seperti itu nanti kita akan buka dalam refleksi diri kami. Oke, baik. Setelah kita mempelajari ini, sudah mengetahui kita bagaimana emosi kita, bagaimana cara kita mengelola emosi. Nah, maka berikutnya kita akan coba untuk masuk ke materi kita. Oke. Itu tentang punging, ya kan? Kita akan masuk tentang punging. Namun sebelum kita masuk ke materi tentang punging atau jamur, kita pengen tahu deh,
bumi itu apa sedikit manfaat bumi yang kita bisa peroleh dari belajar itu, dan manfaat-manfaat bumi yang lain bagi kesehatan manusia. Kita akan lihat video berikut. Jamur itu ada enoki, ada sukake, tapi tentu saja ada juga beberapa jenis jamur yang lain. Nah, kalian harus tahu teman-teman di rumah kalau jamur itu ada kandungan zat penting yang tentu saja sangat dibutuhkan oleh tubuh. Apa ya? Coba kita ikuti sama-sama ya. Jamur tiram. Jamur ini memiliki berbagai manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh, seperti dapat mencegah anemia, meningkatkan imunitas, dan juga mampu melawan kolesterol dan flu. Jenis jamur ini banyak dikonsumsi dan termasuk jamur yang paling populer di kalangan masyarakat Indonesia. Alasan yang mendasar karena jamur tiram dapat mudah ditemui di banyak tempat. Kemudian ada juga jamur kancing. Bentuknya mirip dengan kancing pakaian. Bentuk bulat dengan warna putih bersih, krem, dan coklat. Dia punya terakhir teman-teman. Oke, baik, kita sudah tanyakan nanti di awal mengenai jamur, manfaat bagi manusia. Nah, kita pengen tahu sebenarnya apa yang tanyakan di tayangan tadi itu termasuk jamur yang mana. Di sini kita akan coba klik dulu. Jenis jamurnya seperti apa sih sebenarnya yang kita ketahui, apa manfaatnya, dan bahkan apa kerugiannya jika kita mengkonsumsi atau terkena jamur tersebut. Oke, kita akan masuk ke materi berikutnya. Oke, sebelum kita masuk materi, ada nggak yang pernah makan jamur di sini? Sering ya? Jamur apa itu kira-kira? Jamur tiram, diapain? Goreng crispy. Apa lagi? Ditumis. Jamur tiram saja? Atau ada yang lain? Ayo, jamur kuping. Dibikin apa tuh? Sayuran juga ada yang lain mungkin. Itu aja. Jamur tiram, jamur kuping, karena sebenarnya banyak sekali jamur-jamur sebenarnya kita sudah tahu. Bahkan kita penyakitnya gitu. Tapi kita nggak tahu ya. Terus masuk jenis jamur yang mana? Oke. Baik, kita akan kulik di materi jamur ini. Apa saja? Oke. Nah, inilah dia indikatornya. Karena indikator ini sering dijadikan syarat untuk membuat soal. Soal itu harus ada indikator. Ya, ini tujuan kita. Kenapa kita harus belajar materi jamur? Oke. Nah, di jamur itu dia ada 4 bagian besar yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada di sini ciri-cirinya, kemudian klasifikasinya, kemudian simbiosisnya dengan apa saja, dan peranannya seperti apa. Ya. Nah, ciri-ciri umum jamur, ya, pertama itu adalah seperti ini kamu lihat, bersifat heterotrof, ya, prokaryotik, tempatnya itu lengkap, ada uniseluler, ada satu sel, dan multiseluler itu banyak sel. Ya, kalau dia eukaryotik itu ada sudah memiliki inti sel, ya. Kemudian tidak memiliki klorofil, berarti dia tidak berfotosintesis. Kemudian juga dinding selnya itu zatnya zat putih dan seluruhnya, itu makanya lunak seperti itu. Beda dengan kayu-kayu lain itu zat kayu. Kalau zat putih seluruhnya itu lebih lunak, makanya jamur langsung sedikit lembut ya. Kemudian saprofit, artinya dia menempel, dia membutuhkan makhluk lain untuk dia hidup. Kemudian parasit dan juga bisa merugikan, dan simbiotik bisa bekerja sama dengan makhluk lain. Dan ada terusnya nanti dengan cara konjugasi dan spora. Ini kita akan bahas lebih dalam lagi untuk ciri-ciri umum jamur. Nah, klasifikasinya seperti ini, ya. Ada 4 klasifikasi jamur. Ada zygomicota, ascomicota, basicomicota, dan diotromicota. Lebih jelasnya jangan lupa baca buku pakainya. Ya, oke, literasinya ditingkatkan, ya. Baik, contoh dari zygomicota seperti ini. Salah satunya adalah jamur yang terdapat pada tempe. Ya, oke. Kemudian dijawab pada ascomicota, perhatikan. Ya. Kemudian pada basidiomicota. Nah, yang tadi yang kita makan, yang kita tonton, kita makan.
tonton tadi dan juga yang makan juga tadi itu banyak terdapat jenis yang ini Basidium micota. Ya, berbentuk payung dia. Seperti itu Basidium. Nah, ini contoh dari Diatom micota. Nah, ini ya. Jadi ini adalah peranan jamur. Jadi peranan itu tidak hanya manfaat, tapi juga bisa dia kerugian. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ini penyebab kaki asid. Ya, tadi sebenarnya kaki asid ya. Ini ada juga micota. Ya, kita di sini. Nah, hal seperti ini kan membusukkan roti ya, di Diopus polonifer. Jadi ini merugikan, kan gitu ya. Kita biarkan beberapa hari ternyata sudah hitam roti. Itu kan merugikan kita, gitu kan? Nah, memang dia tukang di situ, di makanan yang sudah basi. Ya. Nah, kemudian juga ada seperti ini, kita lihat peranan Ascomycota. Ya, Ascomycotina. Yang merugikan di sini penyebab penyakit yang merusak buah apel. Kemudian penyakit kanker pada tanaman gandum yang rusak ininya dan membahayakan leper dan mengandung karsinogenik yang hidup pada kacang. Karsinogenik itu adalah penyebab kanker, ya karsinogenik. Oke, nah yang dibutuhkan banyak sekali, misalnya pembuatan roti, kamu itu perlu ragi, yeast gitu ya, namanya yeast ya, vermipan dan kawan-kawannya. Spaghetti donat di sini, spaghetti donat pernah? Spaghetti donat itu harus pakai yeast vermipan yang mengandung nih Ascomycotina. Lihat di bagian label belakangnya, ingredientsnya itu ada 6 jamur di situ. Makanya bisa mengembang. Dan kalau kamu biarkan dalam beberapa jam, tidak kamu masak, itu akan menjadi basi. Oke, jadi khas dia sekali wangi daripada gandum yang diberi dengan yeast mineral ini. Ya, kemudian ada juga untuk pembuatan kecap, tauco, sake, ya, ada juga untuk pembuatan oncom dan bahkan penghasil zat antibiotik. Yang antibiotik ya, berarti kita supaya tidak gampang terserang oleh bakteri. Beda vaksin dengan antibiotik. Kalau vaksin untuk virus, antibiotik untuk bakteri. Oke. Nah, ini tadi yang kita makan dan banyak sekali sebenarnya manfaat untuk obat-obatan. Ya, banyak sekali manfaat jamur ini digunakan untuk obat-obatan. Contohnya jamur Lingzi yang banyak digunakan di daerah Cina sana, diproduksi dalam bentuk bubuk atau kapsul atau tablet sehingga bisa bermanfaat bagi kesehatan. Ya, dan banyak dipasarkan juga di baik itu secara MMK maupun di pasar bebas seperti itu. Nah, ini merugikan. Nah, tadi ini yang kaki atlet itu seperti ini, yang kukunya rusak gitu. Kapal, ya bagian atas itu rusak, keras, dan bau, ya sting gitu ya. Nah jadi seperti itu. Ada juga seperti ini bagian telapak kaki yang disebabkan epidermal leucosum. Jadi epidermo. Jadi bagian epidermis. Nah baik, selanjutnya kita sudah lewat materinya. Sekarang kita coba buat kelompok dulu. Nah di sini perbedaannya adalah kita akan bagi kelompok berdasarkan minat kamu seperti apa. Ya, jadi tugasnya ini sama-sama menjelaskan tentang jamur atau bumi, tetapi bentuk penyampaian tugasnya itu berbeda sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Di sini ada bentuk visual, berupa gambar, poster, ada bentuk audio, biar rekaman suara kamu. Audio visual nih, bagi suka ngevlog, bagi suka youtuber mungkin, bahkan youtubernya ada. Atau kinestetik ini berarti dia yang sendiri yang akan melakukan percobaan taktik atau membuat laporan tersebut ya. Nah silakan kita buat kelompok dulu. Kira-kira kamu kelompok yang mana atau yang visual dulu ya. Yang pertama coba visual dulu, mana kira-kira yang hobi ini gambar, yang suka poster-poster anime ini siapa nih kira-kira. Kita masuk kelompok di sini aja. Ayo, ada yang suka? Oke, silakan. Oke, kamu di sini aja dulu. Oke, yang lainnya bisa bergabung dengan Stanley. Siapa? Bingung nih, saya mau bingung nih. Kira-kira harus tahu dulu. Kamu tuh selama ini terkait seperti apa sih kalau suka dengan gambar-gambar itu? Berarti kamu visual. Siapa? Tidak ada. Gak apa-apa. Tunjuk tangan aja, kita buat kelompok di sini, nggak apa-apa. Mau suka dengan gambar-gambar, penjelasan dengan gambar lebih menarik. Nah, berarti itu dia visualnya. Siapa? Kira-kira? Ada? Cuma satu orang. Nah, kamu silakan. Kedua ke sini. Oke, berarti kamu dari sana. Bentar. Iya, kamu dari sini. Kamu punya aja, kamu bisa.
Ada goyang kan? Oke. Oke, dia bisa mutar, kan? Oke, contoh dulu. Dua ya. Dan kemudian yang untuk rekaman nih. Audio siapa yang suka? Just listening music berarti dia hanya menceritakan lalu rekaman saja. Oke, kita satu, dua, tiga. Kita akan bergabung. Kamu sini, kamu kerja. Oke, ya. Oke. Oke, yang ini gabungan ya, udah visual ya. Oke. Ya, siap. Ya, boleh gabung cuma gerak-gerak doang, cuma tukang kamera aja ada di sini di atas sini. Ada ya? Oh. Jadi baik, ada 3 kelompok. Ya, ada kelompok visual, kemudian audio, dan kelompok visual ya. Di sini ini berdasarkan kemampuan kalian untuk membacakan. Baik. Ya. Nah, tugas kali ini adalah ya, masing-masing kelompok itu adalah membuat karya tentang bumi. Ya, sebenarnya bebas, ya, bebas karyanya. Kalau misalnya gambar, misalnya seperti ini ya, poster kamu bikin gambar tentang jamur dan manfaatnya seperti apa, ibarat seperti flyer gitu, ya. Nah, kemudian kalau misalnya audio, nggak kamu ceritain dong. Bumi itu apa? Kemudian bagian apa? Perannya apa? Kamu rekam. Dan dengan HP kamu juga boleh. Ya, dengan audio, gitu. Ya, jadi ini ada visual, ada gambar. Ada yang dia mengambil gambar, ya, syuting mengambil gambar, dan juga ada untuk mengisi suaranya siapa. Juga menjadi suatu video yang lengkap pada visual seperti itu. Oke. Nah, ada pertanyaan untuk tugasnya? Oke, baik. Ya. Nah, tugas ini bisa kita bincangkan nanti setelah ini karena waktu kita tidak terbatas. Dari 10 menit lagi, tapi jangan lupa untuk minggu depan dikumpulkan karya-karya dan akan ditampilkan di depan kelas untuk dipresentasikan. Dan bagi kelompok yang lain itu memiliki kesempatan ya, tanya mengenai isi dari materi yang disampaikan. Oke, baik. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri materi kita hari ini, saya ingin merefleksi dulu kegiatan kita hari ini. Nah, yang pertama itu adalah kami ingin bertanya, apa sih bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini dan kenapa? Coba perkenalan dulu. Silakan. Bagian yang paling menarik itu mengetahui bentuk-bentuk dan jenis jamur. Itu yang sangat menarik menurut kami. Oke, ada lagi yang lain? Dari cara penerapan mulai jamur. Dari cara Penerapan. penerapan, menjelaskan jamurnya. Kamu senang dengan hal tersebut ya? Baik, terima kasih. Yang berikutnya adalah berdasarkan apa yang telah kalian pelajari, menurut kalian apa yang menentukan bahwa jamur itu bermanfaat bagi manusia? Kenapa? Kita harus hindari seperti itu. Nah, kemudian tantangannya apa nih? Ya, tantangannya apa dan bagaimana cara berlatih untuk menguasai tentang itu? Tantangan kita pelajari materi ini apa? Ada tantangan nggak di sini? Ada, tergantung kita cara memahami pelajarannya. Kalau kita memahami tapi semua tantangannya kelewatan. Oke, bagus sekali ya. Tidak ada tantangan, itu bagus sekali ya. Jadi semua materi semuanya yang mudah ya. Hal yang mudah semuanya dapat kita resapi, kita dalami, akhirnya kita bisa menguasai yang maksimal. Oke, bagus. Dan yang terakhir adalah apa yang akan kamu lakukan agar belajar kamu lebih memuaskan di masa yang akan datang? Silakan, ada yang mau tanya? Terakhir.
apa yang kamu lakukan adalah belajar itu lebih memuaskan dengan anak-anak, lebih bagus dari apa yang kamu lakukan. Oke, memperdalam lagi materi kita dari hari ini ya dengan sumber-sumber yang lain gitu ya. Oke, bagus sekali. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat memberikan kebaikan untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak. Kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya, di yang berikutnya, di materi berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.